boleh nggak sih sebetulnya kita itu marah gitu? Jadi yang perlu kita bedakan adalah marah dengan marah-marah. Kita bisa mengatur proses kemarahan itu supaya nggak berlebihan. Yang diatur adalah reaksinya. Nah, adakah mungkin beberapa tips yang cukup praktikal? Nah, ada teorinya 6 second. 6 second itu 6 detik paling tidak ya. Jadi dengan mengalirkan oksigen ke tubuh sampai ke otak, maka akan segera ke prefrontal cortex informasinya tadi, maka ini yang disebut dengan kemudian kita bisa berpikir jernih. Halo Sobat Kagama, selamat datang di Kagama Talk, podcast yang membahas antara lain isu-isu penting yang terkait dengan lingkungan kerja dan kehidupan profesional kita sehari-hari. Nama saya Laila Damayanti dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting terkait dengan lingkungan kerja, tapi memang beberapa orang masih menganggap isu ini adalah masalah yang tabu, yaitu anger management at workplace. Nah, dalam pembahasan tema kali ini, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang sangat berpengalaman di bidang psikologi dan juga merupakan lulusan psikologi UGM angkatan tahun 1984. Siapa lagi kalau bukan Mbak Anissa Cahyaningrum. Halo, apa kabar Mbak Anissa? Baik, alhamdulillah sehat Mbak Laila. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih sekali karena Mbak Anissa sudah bersedia hadir di acara podcast Kagama Talks kali ini. Dan Mbak Anissa, sebelumnya bisa ceritakan dulu aktivitas Mbak Anissa dalam keseharian? Ya, terima kasih Mbak Laila. Sehari-hari saya bekerja di sebuah perusahaan kuliner. Wow. Nah, ini banyak cabangnya di seluruh Indonesia. Itu yang aktivitas bekerja saya. Tapi selain itu juga ada aktivitas sosial, yaitu berinteraksi dengan komunitas-komunitas terkait dengan kesehatan mental ibu. Wow, ini menarik sekali nih, karena masih terkait juga dengan pengelolaan emosi itu. Iya, betul. Bisa jelaskan lebih detail itu mengenai Iya, komunitasnya? jadi ada komunitas, saya berada di 2 komunitas. Yang pertama komunitas namanya Mother Hope Indonesia. Ini kepedulian pada ibu di masa hamil sampai melahirkan sampai nifas. Jadi disebutnya fase perinatal. Nah, tahu sendiri dong, di situ banyak sekali emosi-emosi ibu yang perlu dikelola juga ya. Dan kemudian juga ada komunitas tentang anak-anak yang berpenyakit langka. Seperti misalnya apa itu Mbak Anissa? Banyak sekali ya, ada gangguan-gangguan di otak biasanya. Termasuk gangguan sindrom-sindrom yang sangat langka yang kadang-kadang mempengaruhi perilaku. Jadi banyak yang sampai tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, banyak sekali di situ. Nah, saya tidak menangani anak-anaknya, tapi menangani ibunya, memberikan motivasi supaya tetap bermental sehat di situ. Tapi itu biasanya saya lakukan pada saat weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Senin sampai Kamis saya berada di kantor, bertemu dengan teman-teman bekerja. Ini luar biasa sekali nih aktivitas dari Mbak Anissa ya. Saya bisa bayangkan mungkin Senin sampai Jumat aktivitas ngantor. Kemudian Sabtu dan Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya. bagian dari aktivitas education. Iya, walaupun itu juga bisa diatur juga. Saya juga menjadi konsultan di beberapa tempat juga. Ya, Mbak Anissa, kembali ke pembahasan tema kita kali ini, yaitu mengenai anger management at workplace. Nah, mungkin Mbak Anissa bisa kasih penjelasan dulu apa sih sebetulnya dimaksud dengan anger management at workplace? Iya, tadi sempat Mbak Laila bilang ya, ini kadang-kadang ngomong kemarahan tuh tabu gitu ya. Iya, betul. Iya, betul. Jadi mungkin perlu diluruskan juga ya bahwa sebetulnya kemarahan ini perlu dikelola. Jadi anger management itu adalah sebuah upaya untuk mengelola situasi atau seseorang yang kita hadapi yang menimbulkan kemarahan kita. Jadi ada kondisi, aduh ini bikin jengkel nih orang gitu, aduh kondisi ini bikin jengkel. Nah itu anger management ini adalah upaya untuk supaya kita bisa mengelola dengan baik, lalu
bisa berinteraksi dengan baik, kita nyaman, orang lain juga nyaman, gitu, anger management. Betul. Mengapa topik ini kelihatannya memang sangat penting sekali ya, terutama, dalam lingkungan kerja? Nah, iya, Hmm. sebelum saya menyampaikan bahwa penting di tempat kerja, sebetulnya anger management ini bisa diaplikasikan di banyak tempat loh, ya. Hmm. Jadi yang pertama, bisa diaplikasikan di parenting. Hmm. Nah, ngerasain dong jadi Ya, karena mama dari ya. awal gitu ya, Iya, dari jadi awal bermulanya nah, pembentukan di situ, jadi kepribadian. Ya. kemarahan-kemarahan orang tua terhadap anak, nah di Hmm. situ perlu dikelola. Itu pertama parenting. Yang kedua teaching. Hmm. Nah, jadi guru Iya, ngerasain dong, betul. aduh ada yang bandel, ada Iya. yang cuek. Nah, Hmm. itu juga termasuk diaplikasikan di dunia pendidikan. Hmm. Yang ketiga di dalam social interaction. Hmm. Jadi interaksi sosial sama tetangga, sama yang lain-lain. Nah, itu juga diperlukan ya, jangan sampai kita marah-marah sama tetangga. Yang keempat nih, mungkin banyak orang yang nggak nyampe, kok ngapain juga dipakai di sana, yaitu untuk service excellent. Hmm. Jadi sering dong lihat orang komplain. Iya, betul. Nah, di perusahaan-perusahaan jasa, ini pun mengandung kemarahan. Nah, pada saat customer komplain, pihak perusahaan pun juga bisa terpicu kemarahannya. Nah, di sini bisa dikelola juga. Nah, ada juga anger management untuk terapi. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas hari ini nih, kenapa penting juga ternyata di tempat kerja, ya. Jadi kita tahu kalau kemarahan itu, anger itu, kadang-kadang bikin orang jadi kehilangan konsentrasi. Nah, kenapa juga jadi penting dibahas di perusahaan, yang kedua adalah kemarahan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Enak gak sih orang marah itu? Betul. Nggak enak banget sebetulnya. Nah, pada saat situasi di kantor itu bikin marah atau banyak orang marah, itu ternyata banyak mempengaruhi motivasi. Terjadi demotivasi pada karyawan. Jadi males Jadi gitu ke males ya. kantor gitu ya, atau males berinteraksi dengan orang-orang tertentu yang bikin marah. Iya, betul. Nah, akhirnya berujung juga pada produktivitas, pada karyawan tersebut juga kualitas dan produktivitas perusahaan tentunya. Makanya penting banget jangan sampai perusahaan itu menurun kondisinya. Karena marah itu tadi. Nah, ternyata berdampak ya. Nah, Gitu. dalam konteksnya tadi, Mbak Anissa sempat mengatakan bahwa memang lingkungan yang biasanya penuh dengan orang-orang yang marah, itu pasti akan menular juga ke orang-orang yang tadinya tidak marah, betul? Iya, bisa. Iya. Nah, jadi, pertanyaan berikut, boleh nggak sih sebetulnya kita itu marah gitu? Adakah marah yang sehat gitu? Atau marah yang, Iya. bisa distruktur atau diatur gitu? Yes, Iya. iya. Jadi yang perlu kita bedakan adalah marah dengan marah-marah. Iya, betul, betul. Jadi marah itu emosi yang normal banget. Manusiawi ya? Iya, Iya. sah-sah saja, manusiawi banget. Karena itu merupakan ekspresi dari ketidaknyamanan apa yang kita hadapi gitu ya. Nah, yang menjadi problem dan perlu kita manage, kita kelola adalah kemarahan yang di mana orang kenalnya marah-marah mulu gitu Iya, loh. betul, Nah, itu yang perlu dikelola. Kalau cuma marah saja nggak apa-apa karena ada sebabnya. Nah, kita bisa mengatur proses kemarahan itu supaya nggak berlebihan. Yang diatur adalah reaksinya. Jadi ketika ada stimulus, ada sesuatu yang memunculkan untuk kita bereaksi, nah reaksi kita itu seperti apa, disitulah yang bisa kita kelola nantinya gitu. Jadi boleh marah, tapi tidak marah-marah, tidak marah melulu gitu. Jadi ada perbedaan antara marah dengan marah-marah ya? Menarik sekali ya. Kemudian kemarahan itu sendiri, kalau saya bayangkan dalam sebuah organisasi atau tempat kerja, memang kan setiap orang mungkin mempunyai karakter atau setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang tidak bisa dipisahkan antara kemarahan yang penyebabnya adalah ada problem di kantor tersebut atau konflik ya dengan sesama karyawan, atau kemarahan yang mungkin merupakan pemicunya itu dari rumah, misal bertengkar dengan istri misal ya, atau mungkin karena urusan anak-anak. Nah, kira-kira bagaimana itu penyelesaiannya menurut Kak Anissa? Ya, sebetulnya poinnya adalah hanya pada penyebab. Penyebabnya aja, tapi konsep marahnya masih tetap sama. Betul, betul. Ya, jadi penyebabnya karena ada latar belakang di keluarga, ada konflik dengan teman kerja gitu ya. Tapi biasanya reaksinya
relatif sama. Artinya apa sih yang disebut reaksi itu adalah behavior kita, perilaku kita ngapain pada saat marah gitu. Lalu siapa yang kita marahin? Ada masalah di belakang kan di rumah gitu ya. Siapa yang kita marahin? Kita tetap misalnya suami ya, sebagai pihak suami ribut nih sama istri gitu kan. Yang kita marahin siapa? Istri kah? Atau kemudian terjadi yang namanya substitusi, penggantian kemarahan. Objek kemarahannya yang berubah. Jadi sebel sama istri, marahnya sama timnya, sama bawahannya. Betul. Demikian juga sebaliknya. Marah sama dimarahin atasannya, pulang ke rumah istrinya yang dimarahin. Iya, betul. Ya, jadi reaksinya ini yang bisa berbeda begitu, Mbak. Nah, mungkin untuk tadi kan Mbak Anissa juga sempat mengatakan ada terapi atau mungkin treatment atau pengelolaan yang khusus untuk manage emosi kemarahan itu sendiri di kantor. Nah, dalam memanage emosi tersebut, apakah perlu juga kita tahu apa sih root cause-nya atau akar utama dari masalah penyebab kemarahan itu sendiri, Mbak Anissa? Ya, kalau kita kaitkan dengan di tempat kerja ya, di workplace, itu akar penyebabnya kenapa orang sampai marah itu kadang-kadang tergantung juga kita berada di level mana. Jadi yang pertama nih, misalnya yang banyak level middle ya, level middle ya, ada supervisor, ada manager gitu ya. Marahnya karena apa? Kalau orang-orang di middle position ini. Pertama dengan peers ya, dengan teman-teman sebaya dalam artian sama-sama levelnya. Apa sih yang memicu kemarahan kalau sama teman-teman kantor tuh yang sama-sama tingkatannya gitu. Misalnya, aduh ini kerja bareng, mesti ketemu klien, mesti dikumpulin, ini gak dikumpul-kumpulin nih ya, gitu kan. Ya, betul. Ditunda-tunda nih gitu. Itu kasus juga satu hal ya yang membuat memicu kemarahan. Juga misalnya, aduh kenapa gue semua yang ngerjain. Nah, enak aja tuh teman-teman brak naro gitu, yang dimana semuanya sudah punya job desk masing-masing, ini kasih ke gue. Belum lagi bullying. Ada situasi-situasi yang bikin gak nyaman ya. Jadi terkait dengan kerjasama peer sesama teman selevel itu ya juga bisa menimbulkan kemarahan. Nah, orang di posisi middle ini juga biasanya punya tim kan di bawah. Di bawah. Nah, apa nih yang bikin marah? Yaitu ketika dia bandel, ketika dia berbuat salah. Satu hal lagi, berbuat salah, mengulang kesalahan. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Udah dikasih tahu, oke gitu, dia lagi gitu ya. Sulit paham ya, gak ada inisiatif, ini bikin kesal semua nih. Ya, berbuat salah yang seperti itu. Nah, di posisi middle ketemu teman-teman sebaya, selevel, kemudian dengan tim, juga dengan atasan, bikin marah gak sih? Bisa. Ya, pada saat menjadi pemicu kemarahan kita pada pimpinan itu sama tuh. Pada saat tadi yang saya contohkan dibrek-brek aja nih gak sesuai job desk ya, semuanya diserahin ke saya. Jadi ada teman-teman yang ngasih kerjaan ke saya banyak, pimpinan pun demikian. Atau semua masalah gak ada benernya nih bagi di pandangan pimpinan ya. Jadi itu yang bikin juga kita marah tapi sulit marah. Sulit ekspresi marahnya. Karena itu pada pimpinan. Ya. Bicara tentang tadi ada pemilahan ya dari kemarahan antara sesama peer atau sesama rekan kerja, kemudian meningkat kepada level menengah dan meningkat lagi kepada level untuk leadership. Untuk tindakan awal yang bisa kita lakukan, misal kita berada pada tingkat bawah, kemudian kita merasakan ada emosi marah. Jadi contohnya misalnya dijanjikan oleh perusahaan, mungkin punya motor atau fasilitas gitu ya, tapi tidak terlaksana. Nah, apa sebaiknya yang perlu kita lakukan? Pertama kali begitu kita merasakan, wah saya mulai merasa marah nih. Apa pendapat Mbak Anissa tentang itu? Ya, ini berarti sudah sampai di pengelolaan ya. Jadi yang pertama itu kan sebetulnya mengenali diri. Sebutnya knowing yourself. Know yourself, kenali diri sendiri. Jadi begitu kita marah, siapapun itu, mau tim bawah, menengah atau penting, begitu kerasa ada rasa marah itu, kenali diri sendiri. Kenapa kok aku marah? Jadi kalau toh kita mau protes nggak dapat motor, nggak apa itu, jelas mengidentifikasi kemarahan. Jadi jelas maksudnya apa, marahnya karena apa gitu ya, terkait dengan langkah selanjutnya nih kalau kita mau melakukan sesuatu di kantor, di perusahaan.
Know yourself itu mengenali diri sendiri, kenapa saya marah dan apa yang terjadi pada diriku pada saat marah. Nah, itu yang dilakukan adalah scanning. Di-scan tuh pertama scanning tubuh. Jadi body scanning itu. Apa sih Mbak Lela ngerasain nggak sih kalau kita lagi marah, apa yang terjadi pada tubuh kita? Deg-degan? Deg-degan, Yes. nafas tersengal-sengal gitu ya. Gitu. Itu body scanning. Sebetulnya itu alarm. Alarm. Jadi kalau kita sakit, badannya nggak enak, greges-greges, itu kan kita pakai termometer, Iya, mengukur suhu. Nah, ini ada anger meter. Anger, oke, menarik sekali. Jadi kita kenali tubuh kita, reaksi tubuh kita kayak apa sih pas marah itu. Lalu kemudian ada tingkatannya tuh kalau anger meter. Kalau termometer kan ada 36 itu normal, sampai 37, 37,5 ini sudah mulai nih, sampai 40 berarti tinggi banget. Nah, kalau di anger meter ini ada 1 sampai 5 taruhlah. Yang pertama ini nggak apa-apa, biasa aja. Kita ngobrol nih, kita nggak ada kemarahan ya. Tapi misalnya Mbak Lela tiba-tiba ngomong sesuatu, aduh Mbak Lela bikin kesel deh, misalnya gitu ya. Nah itu udah naik level 2 tuh, irritated. Kita sudah mulai teriritasi, kondisi kita udah nggak enak, udah mulai kesel. Nah sampai di titik yang ketiga, Mbak misalnya contohnya sama Mbak Lela tadi, Mbak Lela udah ngomong lagi, tambah sama saya tambah kesel gitu ya misalnya. Nah itu sudah sampai di frustasi. Nah di situ tadi itu level ketiga ya, sudah lebih tinggi. Udah mulai deg-degan tuh. Udah mulai gitu ya. Kalau cowok mungkin udah gini-gini nih. Oh iya. Udah gini nih. Udah pengen gitu marah gitu. Nah itu level 3 nih. Nah ini warningnya di 2 dan 3 itu ya, ketika body scanning itu mestinya kita kenali. Nah kemudian disampailah pada kemarahan di level 4. Itu bisa saja saya ngomong ke Mbak Lela jangan gitu dong. Nah itu udah mulai lebih tinggi level. Udah levelnya udah mulai hampir nah level terakhir itu yang namanya benar-benar membludak kemarahan yang sampai kemudian tak terkendali, mau banting ini, mukul itu dan sebagainya. Nah itulah kondisinya. Nah kalau yang pertanyaannya tadi mulai harus gimana sih? Justru peka pada perubahan tubuh, peka pada perubahan pikiran. Scanningnya juga kepikiran, termasuk peka pada kondisi emosi kita. Gitu. Jadi sebetulnya emosi kita itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Jadi kalau misalnya Mbak Lela ngomong sesuatu yang membuat saya nggak nyaman, itu adalah persepsi saya. Mbak Lela ini nyepelein saya, itu kan persepsi. Persepsi saya. Persepsi saya. Mbak Bukan Lela ngomong actual, bukan real. Jadi sebetulnya kata-kata Mbak Lela itu bisa jadi sesuatu yang normal-normal aja, biasa-biasa aja. Tapi saya mempersepsikan itu. Atau yang paling mudah nih, paling mudah ya, contoh yang paling sering saya sampaikan kalau saya lagi ngajar anger management. Kita naik motor atau naik mobil berkendara. Biasa aja kan kondisinya. Tiba-tiba ada orang yang nyalip nih. Gitu. Asal nggak sih? Asal. Kesel dong. Ya, orang itu sering itu Mbak, saya juga begitu. Di Jakarta. Di Jakarta. Wah, terjadi. Nah, begitu disalip begini, apa yang ada dalam pikiran kita? Ini orang ini maaf ya, mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Gak bener nih orang. Oh nantangin gue. Nah kalau iya betul. Mempersepsikan. Apa sih yang muncul? Begitu pikiran kita muncul seperti itu, emosi kita munculnya gimana? Marah dong. Ini orang nantangin gue. Ini orang gangguin gue, nutupin jalan gue dan sebagainya gitu ya. Emosi kita memuncak. Apa yang persepsi kita awal mempengaruhi emosi yang puncak. Pikiran mempengaruhi emosi. Iya. Apa yang terjadi kalau kita sudah mulai emosional tuh tadi udah di level 3 tuh tadi. Iya, benar-benar sudah naik level 3. Maka perilaku kita pun mengikuti emosi itu. Apa yang terjadi begitu kita marah? Gue bales. Salib juga. Coba kita ubah pikiran kita. Merevalue namanya. Jadi mengubah value pemikiran kita. Oh, ini orang nyalip buru-buru. Istrinya mau melahirkan, jangan-jangan. Emosi ya? Gitu. Iya, betul-betul. Jadi dirubah persepsinya ya. Ya itu beda. Nah, begitu kita berubah persepsinya, pikirannya, value-value kita, emosi kita berubah. Kita nggak bakalan balas. Nah, demikian juga kalau kita kembali ke contoh di perusahaan tadi, di level bawah, menengah sampai atas. Bos gue marah-marah gitu karena apa?
Nah itu tadi dikenali dulu, knowing yourself. Kenapa dia marah, lalu kenapa sekarang saya mau marah, apakah saya ada yang salah gitu. Kalau ada yang salah berarti salahnya apa gitu. Apakah ada yang bisa dinegosiasikan. Nah, oh ya ini pentingnya kita tahu bahwa sebetulnya marah itu nggak selalu negatif. Ada marah yang positif ya? Iya, Oke, jadi menarik. kalau terkait dengan tadi ya level dari tadi saya cerita dari menengah bawah sampai atas orang-orang di kantor. Positifnya apa sih kita marah? Kalau kita mau ngasih tahu tentang kesalahan seseorang. Seperti yang saya lo salahnya di sini, lo datang terlambat berapa kali dalam seminggu ini gitu. Kalau kesalahan itu nggak dikasih tahu, akan terjadi pengulangan. Orang nggak tahu salahnya di mana. Nah, kita boleh marah di situ, kamu nggak boleh kayak gitu, gitu. Kamu harus datang ya harus on time gitu. Jam 9 ya harusnya sebelum jam 9 udah nyampe di sini gitu. Menunjukkan kesalahan itu nilai positif, hal positif, keuntungan dari marah. Kalau nggak dimarahin dia nggak tahu kesalahannya gitu. Dan dia akan mengulangi kesalahannya. Yang kedua, marah itu untungnya juga menegakkan SOP. Jadi selain dikasih tahu salahnya di mana, kita tunjukkan yang benar di sana. Yang itu yang harus dia lakukan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga kita bisa bikin lega ya kalau sudah ngomong lega itu ya hal yang positif. Dan yang keempat positifnya adalah untuk negosiasi tadi. Jadi ketika kita apalagi dengan level yang di atas kita. Jadi kita bisa, tapi itu kita harus tahu dulu kita dimarahinnya kenapa. Kalau pertanyaan awal tadi Mbak Laila bilang, ini harus gimana nih kalau kita sudah mulai marah gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Kita mau negosiasi. Oke. Pak, kan sebetulnya jadwalnya itu jam 9. Atau misalnya ngumpulin tugas, saya belum ngumpulin kan karena memang deadline-nya tanggal sekian Pak. Saya dalam progres kok, on progress kok. Ini semuanya bukan berarti saya belum ngerjain semua. Nah ini ditunjukkan gitu ya. Saya akan serahkan semuanya besok pagi Pak. Nah itu jadi kemarahan dia, kemarahan kita itu terkelola gitu Mbak. Jadi memang marah itu ada juga yang positif. Tergantung bagaimana kita menyampaikan ya maksudnya dan untuk mungkin niatnya untuk perbaikan. Ada tujuannya. Betul, Iya, ada betul, tujuannya. betul. Nah, terkait dengan pengertian tadi, apakah ini berarti untuk setiap perusahaan atau lingkungan kerja bahwa pelatihan anger management. Nah, apakah itu memang sesuatu yang harus ini, Mbak Manisa? Perlu, tepatnya bukan harus tapi perlu ya. Jadi saya lakukan ini. Jadi saya punya workshop tentang anger management ini di Cahaya Communication di satu lembaga saya. Diperlukan untuk bagaimana mengelola perusahaan. Jadi ada role play. Jadi justru ketemu dengan di situ ada level bawah, tengah sampai atas. Merole play kan kalau marah gimana? Penyebab marah itu seperti apa? Jadi kita kenalin semua tentang kemarahan itu bagaimana. Jadi anger management perlu. Jadi ada pengelolaan diri, bagaimana berinteraksi dan jadi kalau aku ngomong kayak gini rasamu seperti apa? Iya, Nah, itu jadi di role play melatih empati atau poinnya di situ, sebenarnya anger management itu. Selain mengelola diri juga bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Ya, anger management perlu gitu. Dan saya rasa selain itu juga kontribusi penting lainnya adalah untuk mengemas penyampaian ya, penyampaian komunikasi atau message kepada orang tersebut. How to do it. Iya. Jadi ini yang paling penting komunikasi, kaitannya selalu dengan komunikasi juga anger management. Jadi seringkali orang marah itu terkait dengan diksi, pilihan kata. Yes, betul. Ya. Karena kata-kata mempunyai makna, betul. Itu yang bikin orang marah karena orang mengatakan sesuatu. Atau orang marah mengatakan sesuatu yang bikin tidak nyaman juga bikin orang marah lagi. Di situlah berputar-putar yang namanya komunikasi kita belajar ya. Nah, di situ kita bisa melakukan role play bagaimana berkomunikasi lebih efektif. Karena ketika berkomunikasi itu kalau kita marah ya sama tim, maunya apa sih? Maunya adalah dia paham tentang apa yang kita maksud gitu. Komunikasi efektif kan kalau pesannya sampai ya. Iya. Dan pesannya sampai lalu dia berubah seperti apa yang kita mau gitu. Nah, tujuan kita kalau seperti itu kemarahannya dengan agresivitas mungkin bisa jadi nggak nyampe. Yang ada sakit hati. Betul. Nah, disitulah belajar. Nah,
mengenai kegiatan role play tadi untuk katakanlah mendidik secara emosi ataupun melatih empati. Saya kira itu bagus sekali untuk sebagai diterapkan untuk di setiap perusahaan ya. Itu menarik sekali itu Mbak Anissa ya. Kalau dari pengalaman pribadi Mbak Anissa sendiri, apakah Mbak Anissa juga pernah mengalami marah untuk Mbak Anissa sendiri? Ataukah mungkin Mbak Anissa pernah melihat secara langsung ya kemarahan mungkin dari teman-teman kantor yang lain yang pada akhirnya juga merugikan perusahaan? Mungkin bisa share dengan kita? Iya. Kalau marah, ini yang unik ya. Kalau bicara tentang pribadi, yang unik tuh ya. Kayaknya Mbak Anissa ini penyabar, nggak pernah marah deh. Ada. Ada juga Mbak. Iya. Jadi marah kalau saya itu, ini yang teman-teman saya sudah kenal, keluarga juga tahu. Saya itu marah, tahu nggak kalau apa? Kalau lapar. Persis dengan aku, sama dong kita. Ternyata itu ada korelasinya. Jadi memang kualitas tubuh kita itu memang berpengaruh, termasuk sakit. Kebayangkan, kita lagi cenut-cenut, pusing, tiba-tiba ada anak rewel, ada tim kita yang bikin kesel. Gitu. Itu kalau saya secara pribadi ya. Secara pribadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ada 2 hal ya tadi pertanyaan, mudah-mudahan saya tidak lupa. Jadi yang kedua itu yang pertama kalau terkait dengan orang lain. Ini diri saya tadi. Kalau terkait dengan orang lain, kaitan saya kerja di perusahaan dengan di komunitas. Nah, ini tadi saya ketemu banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang dimarahin suaminya sepulang kerja, dan ibu-ibu juga marah-marah pada anak. Ini yang banyak sekali kenyataan, ini banyak sekali terjadi. Dan itu akhirnya menjadi lingkaran setan. Betul. Sama-sama saling marah dengan penyebab yang berbeda. Apalagi terjadi substitusi tadi, yang marah sama timnya, marah sama bawahannya, yang dimarahin anaknya. Anak dan istrinya. Betul. Termasuk lagi yang menjadi substitusi itu kan kalau kita marah jengkel sama atasan, yang dimana kita nggak bisa marah. Nah, itu akhirnya harus melampiaskan kepada seseorang di mana yang di rumah adalah anak dan istri. Itu yang berbahaya, termasuk juga kalau ada orang tua di sana. Nah, itu kenyataan itu yang saya banyak lihat ya. Saya ikut bersama-sama ibu-ibu ini mengelola emosi ini, bagaimana menghadapi kalau suaminya marah harus gimana, kalau anak marah gimana, dan jangan lupa ada dampak ya, ada dampak terhadap anak. Suami istri bertengkar, pulang dari kantor, walaupun sumber kemarahannya ada di sana, tapi bisa berantemnya di rumah, dan anak memunculkan konsep tentang kemarahan, konsep tentang keluarga, konsep tentang kalau dia laki-laki, oh jadi laki-laki tuh boleh loh mukul istri. Nah, jadi si anak membuat image tersendiri dari contoh orang. Ada di otaknya terbentuk skema. Betul. Skema yang ada di otak. Termasuk dia perempuan misalnya, oh jadi kalau dilihat ibunya, oh jadi istri itu harus ngalah, dia papain suami. Atau oh dia melihat ibunya membangkang gitu ya, langsung dibales gitu ya. Oh istri boleh marah balik gitu. Nah itu pemahaman gitu. Nah itu tadi contoh kenyataan bahwa saya sendiri pernah marah gitu ya. Kalau lapar, sama dengan saya. Kemudian juga ada kondisi kantor di perusahaan yang kemudian juga terbawa di rumah gitu. Dan catatannya adalah jangan meremehkan orang lapar, jangan meremehkan orang lelah, orang sakit. Karena itu langsung ya menjadi emosi, mungkin jadi gampang terpicu gitu. Apa pelajaran paling penting yang Mbak Anissa tangkap ya dari mengamati, kemudian observasi diri sendiri juga? Mungkin bisa sharing juga nih kita. Itu tadi satu hal itu tadi ya, kita mesti peka pada lawan bicara kita. Kondisinya seperti apa. Jadi kalau sama nih yang seringkali kalau suami pulang kantor capek nggak sih? Istri juga capek sebetulnya ya. Apalagi kalau istri juga kerja. Kita perlu timing. Timing ngomongin sesuatu. Jadi kalau si suami pulang itu udah gitu, ditambah, ngerti nggak sih? Anak kita itu gini. Nah itu udah deh. Potensi kemarahannya ada. Demikian juga sebaliknya ya. Istri udah capek banget, suami datang, oh berantakan, emang lo seharian ngapain aja? Nah itu udah bergetar bumi seorang ibu kalau udah dengar kata-kata itu. Lo seharian ngapain aja? Itu yang paling sakit sebetulnya. Ya. Nah, pemahaman saya dari kondisi seperti itu kondisi di rumah tuh. Nah, ada satu hal bahwa
di perusahaan pun ya, di perusahaan pun kalau emosi itu tidak terkelola dengan baik bisa menimbulkan kerugian juga ya, kerugian. Tapi kerugian itu tidak hanya satu macam. Kalau kita ngelihat kerugian tuh kalau kita banting nih gelas gitu ya, kita marah-marah sampai berantem ya, itu di perusahaan. Kalau di dunia nyatanya kita juga ada dengar berita-berita ya, dengan pada institusi tertentu sampai terjadi pembunuhan dan sebagainya ya, itu ada itu. Itu karena apa? Karena ekspresi kemarahannya berbentuk agresivitas. Nah itu bisa Itu sudah level kelima nih ya? Iya betul, yang level kelima tadi itu sudah parah beneran, marah-marah. Itu di institusi tertentu, di perusahaan juga gitu ya, sampai dia harus merusak aset misalnya begitu ya, yang ada sampai mukul dan sebagainya. Tapi kerugian tidak hanya itu. Efek dari kemarahan yang berat, yaitu yang saya lihat tuh pernah saya dapatkan ini khususnya bukan di perusahaan saya ya, tapi ada di organisasi. Ketika seorang leader marah-marah lalu berdampak pada seorang talent atau beberapa orang talent di mana dia calon atau memang sudah menjadi karyawan yang berkualitas. Dia pergi. Itu dampak yang sangat negatif. Jangan salah, iya. Jadi kepergian talent yang berkualitas itu kerugian besar bagi perusahaan yang dia digadang-gadang gitu ya. Mau dijadikan apa, ternyata apalagi misalnya ada 5 manajer, bedol desa gitu ya. Keluar hengkang semua, itu kerugian besar bagi perusahaan hanya karena pimpinannya marah-marah tadi ya. Iya, jadi nggak selalu berupa aset. Berupa aset fisik ya, kerugian itu. Termasuk juga kerugian pada potensi-potensi karyawan yang seharusnya dijaga ya. Kan pimpinan itu tugasnya salah satunya juga mengembangkan karyawan lalu dijaga, jangan keluar dong yang potensial. Nah, itu bisa juga berdampak di situ. Adakah mungkin Mbak Anissa dari pengalaman Mbak Anissa ya, mulai dari ketika sudah lulus kuliah kemudian juga aktif selain di kantor juga aktif di berbagai organisasi dan juga sebagai aktivis untuk mental health di educate masyarakat. Nah, adakah mungkin beberapa tips yang cukup praktikal, yang cukup sederhana sehingga bisa kita tularkan kepada para pemirsa di podcast kali ini? Iya, ini harus diawali dengan langkah yang kedua. Tadi kan saya menyampaikan, aduh gimana nih pertamanya kalau kita lagi marah gitu kan, tadi kita scan nih, kayak kita know myself ya, kita ketahui diri kita tahu anger meternya kita di mana gitu. Nah, ada lanjutannya nih terkait dengan tips. Setelah itu kita choose myself, choose yourself. Jadi kita itu sebetulnya punya pilihan. Begitu kita tahu ada kita sudah irritated, sudah frustrated gitu ya, sudah deg-degan, sudah mukanya merah, sudah tangannya udah ngepal, itu kita punya pilihan. Yang pertama kita jeda. Kita jeda memikirkan mengubah persepsi. Memikirkan apa sih konsekuensi dari kemarahan kita. Jadi kalau di dalam manajemen ada analisis SWOT, di sini pun ada. Jadi kelebihan kekurangannya kalau saya marah apa? Kalau saya marah, apa hal baiknya? Nah tadi yang sudah kita bahas, hal baiknya kita jadi ngasih tahu tuh dia salahnya di sini. Dia bisa ngubah tuh kesalahannya yang tadi jadi yang lebih benar gitu kan. Itu hal baiknya. Tapi hal buruknya kalau kita berperilaku, behavior kita menunjukkan ekspresi yang agresif. Agresivitas kita sebatas mana? Verbalkah atau fisikkah? Nah itu kita kalau dalam workshop anger management itu kita data tuh. Sehari marah berapa kali? Respon kita seperti apa? Plus minusnya reaksi orang yang kita marahin seperti apa? Itu didata semua. Plus minusnya apa? Nah, baru kemudian kita melakukan pengarahan pada emosi. Pengendalian ekspresi emosi gitu. Jadi misalnya ekspresi ini mesti diomongin nggak? Ekspresi ini, gejolak marah ini bisa kita gantikan nggak yang pengen mukul? Tadi kita mukul bantal. Gitu ya. Substitusi. Ya, bisa juga. Tidak ya? Ada langkah juga misalnya seperti kalau kita sudah kesel banget dengan anak kita, dengan tim kita dan sebagainya, langkahnya kita berpindah tempat. Kita
avoid. Kita menghindar dulu dari situasi Hmm. itu yang bikin benar. Makanya kalau ada apa-apa gitu, kalau misalnya sama anak juga sama tim, oke saya ke ruangan dulu ya. Calm down. Nah itu perlu juga dilakukan. Kita mengelola emosi kita sendiri dulu, meredakan tensi, anger meternya tadi kita turunin dulu pelan-pelan dengan diam dulu. Jeda itu yang paling utama yang bisa kita lakukan. Kenapa ada jeda? Jadi jeda itu prosesnya gini sebetulnya, ini proses otak ya, ada neuroscience dalam anger management itu. Jadi pada saat kita menghadapi situasi kemarahan yang menimbulkan kita marah, ada situasi yang bikin kita jengkel, itu sesuatu masuk dalam diri kita melalui indera kita. Jadi kita ngelihat orang yang bikin kita marah, kita dengar orang ngomongin kita atau dan sebagainya. Itu tadi dari panca indera mata dan atau dari taktil dari kulit kita, misalnya tiba-tiba orang nyiram kepala kita gitu. Itu kan semua menimbulkan emosi kita. Nah, begitu kita mendapatkan stimulus emosional itu masuk ke otak melalui sensasi indrawi tadi, masuknya itu ke talamus bagian otak. Talamus itu yang menyimpan memori. Memori di dalam otak kita itu kalau ada orang nyiram kita, kalau ada orang mukul kita, kalau ada orang ngomongin kita yang jelek-jelek dalam memori kita. Jadi kayak buka di komputer gitu, di situ ada drive, ada disk. Nah, apa sih reaksi kita dulu? Reaksi kita dulu itu terkait juga dengan memori kita, pembelajaran dari orang sekitar kita. Makanya kadang-kadang reaksi marah orang tua sama tuh sama anak. Kadang-kadang bahkan ada ibu-ibu yang mengatakan, aku nggak pengen kayak bapakku, nggak pengen kayak ibuku yang marahnya gitu. Ternyata tetap sama loh. Padahal sudah ada niat, saya nggak mau kalau ibu saya marah itu mukul, aku nggak mau gitu sama anak saya. Kok refleksnya tetap sama. Karena ada di memori yang terjadi direct dari otak langsung. Nah itu dari talamus tadi itu dikirim ke amigdala di bagian kontrol emosi. Jadi banyak orang yang belum menyadari bahwa emosi itu bukan di sini loh, itu kan perasaan, bukan. Kendali emosi itu di otak, di amigdala namanya, di bagian samping sini. Nah, kalau begitu sudah termemorikan di situ, kalau dilakukan sesuatu, ada orang yang menyakiti, pukul, itu otomatis. Berarti itu yang namanya terjadi amigdala hijack. Pembajakan emosi di otak itu langsung dikendalikan oleh amigdala. Ya langsung pukul aja. Jadi kadang-kadang ada hitungan detik aja tuh udah langsung ngebales, udah langsung marah dan sebagainya. Nah, disinilah terjadi refleks emosi juga. Nah, prosesnya bisa berbeda kalau ini tadi kita ngomongin jeda ya. Nah, kalau kenapa marah itu perlu jeda? Memberi kesempatan untuk perjalanan dari sensasi indrawi tadi masuk ke talamus, nggak langsung ke amigdala. Walaupun kita sudah buka drive, buka file-file yang bikin emosi tadi, kita kirim ke prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu otak bagian depan yang mengelola nalar kita. Berpikir baik, berpikir sebab akibat. Gimana caranya supaya berpikir logis. Orang marah-marah itu kan sering nggak berpikir logis ya, habis itu nyesal. Nah, itu dikirim. Jadi dengan kita jeda nafas itu kemudian punya kesempatan untuk meredakan amigdala ini ke otak sini. Akhirnya tadi memikirkan konsekuensi. Jadi kalau kita ada jeda, maka kita mikir konsekuensinya. Kalau marah gini nanti jadinya gimana ya, tim saya gimana ya, pimpinan saya gimana ya, anak saya gimana ya. Nah disitulah. Nah kalau kali tips, sekarang mengalir ke tipsnya, jeda itu dengan nafas. Jadi dengan mengalirkan oksigen ke tubuh sampai ke otak, maka akan segera ke prefrontal cortex informasinya tadi, maka ini yang disebut dengan kemudian kita bisa berpikir jernih. Ya, jadi dari situlah kita mengolah nafas itu. Nah, olah nafas ini banyak caranya. Ada yang kalau masih yang sederhana aja ya sudah, gitu. Menghirup nafas dari hitungan berapa detik itu, Mbak Anissa? Nah, ada teorinya 6 second. 6 second itu 6 detik paling tidak ya.
Nah itu bisa 6-10. Jadi menghirup nafas dari hidung, tahan, kemudian dikeluarkan dari mulut. Gitu. Nah ada beberapa teori, ada teori 4, 7, 8. Artinya menghirup dengan 4 hitungan, tahan 7 hitungan, dikeluarkan dari mulut 8. Ada yang ini termasuk yang sulit kalau belum biasa. Nahan 7 hitungan, coba tahan. Sama kan? Belum tuh udah mau ngeluarin kan? Iya betul. Jadi kalau memang belum terbiasa kita ada 3-3-3. Cukup 3-3-3 itu ya. Satu. Gitu 1-2-3, tahan 1-2-3, keluarin 1-2-3. Jadi itu fleksibel ya. Yang penting poinnya adalah menghirup nafas, tahan, lalu keluarkan. Nah ini nih amigdalanya turun fungsinya supaya kita bisa berpikir jernih gitu. Nah ada tips lain juga selain nafas, diikuti juga dengan setelah nafas itu diikuti juga dengan counting. Nah, kalau dari 6 detik atau 10 detik tadi ngitung tuh. Jadi nafas tuh sambil pas kita nafas kita ngomong 1, 2, 3, 4. Itu counting itu bisa juga meredakan emosi. Nah, supaya lebih cepat juga ke prefrontal cortex, artinya prefrontal cortex itu kan gak emosional tapi mikir tuh. Mikir gak bisa tiba-tiba. Jadi perubahan dari penguasaan amigdala dengan penguasaan prefrontal cortex ini gak bisa tiba-tiba, sama kayak kita nyetir mobil. Kita jalan, terus kita mau mundur, kan berubah tuh, sama kayak amigdala kepindah situ. Kan apa yang kita lakukan? Kalau dari jalan, terus kita mundur, yang kita lakukan apa dulu? Lihat spion kanan kiri, lihat mobilnya. Ganti ini. Yes, nol. Iya. Kita nolin dulu. Iya, nolin dulu. Gak bisa langsung jeglek mundur gitu kan. Ada transisinya. Ya, itulah. Pas transisi itulah yang namanya jeda tadi, itulah nafas kita, itulah oksigen masuk. Nah, supaya nggak sekedar masuk, prefrontal cortex ini segera distimulasi untuk bekerja, maka bisa juga countingnya itu angka mundur. Oke. Jadi nggak cuma satu, itu kan hafal tuh 1, 2, 3, 4. Coba bayangin beda nggak? 10, 9. Pakai mikir kan? Iya betul. Itu menstimulasi otak kita, otak logika kita, otak logis kita untuk bekerja segera supaya kita tadi mempertimbangkan konsekuensi dan sebagainya itu berpikir sehingga tiba-tiba marah, nggak langsung mukul. Nah itu tipsnya, itu 2 tips ya. Dengan nafas ya, dengan counting gitu, dan ada juga dengan pijit, ini dari Jepang. Ya. Jadi sebetulnya setiap jari ini ada tujuan untuk meredakan. Jadi di sini misalnya untuk khawatir, untuk takut, ini untuk marah, ini untuk sedih, ini untuk kenyamanan, dan juga untuk di sini. Jadi di bagian tengah. Kalau kita nggak ingat, aduh, udah hafal belum? Seperti aku belajar begitu ya. Begitu saya ngomong tadi, Mbak Lela hafal nggak mana yang khawatir? Ini ya, bukan. Khawatir ini, nah kan susah kan karena susah, iya. karena baru ya, karena baru. Lama-lama hafal. Tapi kalau kita bingung nih Mbak, udah pijit aja semua nggak apa-apa, karena ini meredakan emosi. Oh iya, jadi gitu, dipijitin gini semua. Berapa detik itu masing-masing? Senyamannya. Sampai nyaman. Dan itu juga termasuk kita marah di depan publik. Pernah nggak sih gitu orang ngeliat orang marah di depan publik itu tanpa harus pijit gitu ya. Yang berlebihan melakukan sesuatu. Jadi ini tips praktis ya tadi ya, nafas, kemudian counting, terus sama ini itu yang paling praktis yang bisa meredakan pijit dan di tengah sini. Dan di tengah sini. Nah itu kan bisa sambil begini, nggak harus demonstratif begini kan, ini kan kasih contoh ya. Tapi pada saat kita lagi ngomong begini terus, aduh rasanya udah irritated nih, udah di tingkat 2 nih. Iya. Pijit aja begini. Nah itu meredakan. Termasuk. Karena mungkin proses pijit itu sendiri sebetulnya memberikan sensasi stimulus kepada prefrontal cortex ini juga, betul ya? Itu yang bikin nyaman. Akhirnya apa? Sebetulnya banyak kalau dalam workshop anger management ada yang bertanya, Mbak itu apakah hanya sekedar penundaan? Ya, memang dalam jangka pendek itu penundaan. Tapi justru kemarahan itu perlu dilatih untuk ditunda sambil memikirkan konsekuensi. Orang marah-marah, orang yang sangat emosional, sangat agresif melampiaskan kemarahannya, ya karena dia tidak mikirin itu, nggak menundanya, nggak terbiasa menunda hitungan detik, dia langsung bereaksi secara agresif gitu. Nah itu tips praktisnya kalau di dalam workshop ada 8 tips. 8 tips ya. Tapi paling tidak 3 ini ya. Itu 3 itu yang paling gampang.
paling sederhana dan langsung bisa begitu gitu ya kita. Itulah makanya knowing yourself itu penting sekali. Kita sudah sampai di level mana nih 1, 2, 3 sampai 5 tadi. Itu caranya tadi body scanning ngerasainnya adalah deg-degannya, jantungnya itu yang paling praktis banget yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua untuk mengelola emosi. Coba kita ulangi lagi. Jadi yang pertama tadi breathing exercise, ya, deep breathing, ya. Kemudian yang kedua countingnya bisa tidak mundur, nah itu yang lebih mudah. Terus yang ketiga, kemudian metode pijit jari jemari. Itu luar biasa. Nanti ada banyak kalau dalam workshop. Nah, kalau misalnya seseorang mungkin dia karena dalam tingkatan depresi ya, atau mungkin saking sudah tidak bisa mengontrol emosinya. Apakah Mbak Anissa punya saran tersendiri kalau seseorang mungkin sudah selalu mencapai level 5 itu ya tadi ya. Mungkin sudah pada tingkat fisik ya. Apa saran Mbak Anissa tentang itu? Betul. Jadi kalau sampai di titik itu memang perlu terapi kalau seperti yang saya Sudah sampaikan harus tadi. profesional ya. Harus terapi kalau sudah seperti itu karena sudah uncontrol. Jadi udah seperti habit ya yang nggak bisa dia udah nggak bisa menguasai dirinya sendiri ya. Dan ini banyak terjadi pada orang-orang juga yang mengalami gangguan jiwa. Jadi selain yang orang-orang biasa yang normal yang memiliki habit yang seperti itu, tapi juga ada terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, emotionality pada orang yang mengalami gangguan jiwa itu nggak semata-mata karena ada stimulus loh ya. Ada yang mengalami gangguan kejiwaan itu karena ada halusinasi. Pada level tertentu di penyakit-penyakit tertentu halusinasi. Jadi kalau orang yang sakit jiwa, orang dengan gangguan jiwa itu kadang pernah nggak sih ngeliat orangnya marah-marah, lempar-lempar, Iya, betul. Seperti ngomong dengan seseorang atau itu sesuatu halusinasi. tidak nyata Jadi gitu. dia seperti mendengar seseorang ngomong Iya, sesuatu yang memicu kemarahan. Kemarahannya. Nah, di situ udah nggak bisa tidak, itu harus terapi dan terapinya perlu dibantu obat, nggak hanya sekedar psikoterapi dengan mengubah behavior ya, mengubah persepsi. Kalau dalam psikoterapi kan mengubah persepsi, mengendalikan emosi, lalu behaviornya diubah perilakunya. Tapi kalau di kondisi yang sudah sangat berat, yang mengalami gangguan jiwa dengan gejala halusinasi, maka itu diperlukan obat. Kenapa sih kok orang gangguan jiwa perlu obat? Banyak juga yang bertanya. Karena mereka mengalami ketidakseimbangan cairan di otaknya. Hormon-hormon di otak itu nggak seimbang yang seharusnya bisa kerja sehari-hari itu sudah ada takarannya tuh. Hormon ini jumlahnya sekian, hormon ini jumlahnya sekian gitu kan. Nah, orang yang mengalami gangguan jiwa itu nggak seimbang, berantakan, banyak dopaminnya misalnya yang membuat dia ketagihan mau ngomong itu terus. Nah, obat itu menetralisir itu. Proses kerja sederhananya itu begitu. Supaya hormon-hormon yang ada di otak itu seimbang, maka disitulah perlu obat. Dan dalam situasi yang sangat berat, memang ada yang harus dikonsumsi seumur hidup, ada yang dikurangi dosisnya gitu ya. Ini kaitan emosionalitas ya, anger ini dengan gangguan jiwa ya. Jadi ada gangguan jiwa tertentu yang ada memang yang sudah levelnya memang membutuhkan profesional. Ya, tapi kalau kita kembali ke anger management at workplace, biasanya itu kejadian itu sangat kecil, tapi ada, bukan berarti tidak ada. Oke, wow, menarik sekali ini bahasan dari Mbak Anissa ya. Terutama tadi tentang practical tips ya, dan saya yakin ini juga bisa dimanfaatkan untuk para pemirsa karena sangat gampang dan sederhana ya. Nah, Mbak Anissa, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, terakhir nih, adakah pesan dari Mbak Anissa untuk para pemirsa yang barangkali saat ini mungkin ya sedang struggle atau mengalami tekanan emosi di tempat kerjanya? Mungkin ada saran-saran begitu? Oke. Jadi kalau memang di levelnya tadi sudah sampai saat tertekan, tentu saja membutuhkan bantuan profesional ya. Kalau kondisinya seperti itu. Tapi kembali kepada bagaimana mengelola emosi. Kita perlu marah atau tidak, pesan saya itu bayangkan kalau kita resign dari perusahaan ya, karena kita bicara at workplace. Kita resign dari perusahaan atau kita pensiun, retire.
apa sih ya, apa yang ingin teman-teman dengar dari tim atau orang-orang di kantor tentang kita. Ya. Apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang suka marah-marah? Ya, suka mukul-mukul, suka menyakiti? Kalau itu yang Anda inginkan, ya silahkan marah-marah. Tapi kalau kita tidak ingin menorehkan luka, karena kemarahan itu menorehkan luka secara mental. Jadi kalau tidak ingin menorehkan luka di orang-orang yang kita tinggalkan di tempat kerja kita, so ayo kita kelola dari hal yang tahap awal sampai di kondisi kita masing-masing. Itu yang ingin saya sampaikan. Luar biasa Mbak Anissa, terima kasih sekali. Ya, dan kita yakin bahwa podcast tema kita kali ini juga sangat bermanfaat untuk para pemirsa. Sekali lagi terima kasih Mbak Anissa atas kedatangannya ke studio Kagama Talk kali ini. Ya. Halo Sobat Muda, terima kasih juga atas perhatiannya dan untuk kalian yang selalu setia menyimak Kagama Talk podcast kali ini. Dan kita berharap semoga practical tips yang dibagikan oleh Mbak Anissa mudah-mudahan bisa diterapkan di rumah ya untuk kalian yang terutama mungkin sedang mengalami tekanan emosi di tempat kerja. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan dengan segera. Satu adalah tarik nafas dalam-dalam. Kemudian yang kedua counting atau menghitung mundur. Yang ketiga adalah kalian bisa memijit sedikit jari jemari kalian. Dan kemudian juga memijat bagian tengah di telapak jari ya. Oke, untuk kalian para sobat Kagama, jangan lupa untuk follow di Kagama Talk Podcast kali ini. Dan kalian juga bisa sharing informasi ini untuk teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan. Saya Laila Damayanti dan Mbak Anissa mundur diri dari acara podcast kali ini. Salam Kagama, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu produktif. Sampai jumpa.